Bapak dosen kami, Pak Ardin Doloksaribu, SEMSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil critical journal review kami yang berjudul The Implementation of an Activity-Based Costing System in a Manufacturing Company. Saya Berlian Megawati Siagian, MPM 18510363, akan menjelaskan latar belakang dari Critical Journal Review kami yang berjudul The Implementation of an Activity-Based Costing System in a Manufacturing Company. Dengan latar belakang, pada saat ini banyak perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini membuat banyak perusahaan mengambil keputusan besar-besaran agar tetap bertahan di tengah-tengah banyaknya persaingan dan diambang kebangkrutan. Pemilihan jurnal tersebut karena dalam jurnal ini dibahas bagaimana persaingan ketat yang dialami perusahaan kopi di tingkat global dalam mengelola bisnisnya, sehingga banyak terjadi tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Penerapan activity-based costing adalah cara termudah untuk menentukan harga jual dengan akurat. Dengan demikian, memperoleh metode untuk memperkirakan biaya dari berbagai produk yang diproduksi di perusahaan sama dengan cara yang tepat telah menjadi usulan, yang menetapkan bahwa sumber daya dikonsumsi oleh aktivitas dan ini dikonsumsi oleh produk dan jasa. Jurnal ini juga menjadi pertimbangan kami karena terdapat data-data yang ada pada perusahaan manufaktur, khususnya kopi di Portugis, di mana perusahaan tersebut tidak hanya mengkomersialkan produknya di pasar nasional tapi juga di pasar luar negeri. Jurnal ini juga membahas inovasi kopi dalam kapsul dengan tetap mempertimbangkan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Perhitungan harga produksi berdasarkan activity-based costing juga diterapkan dalam jurnal tersebut. Adapun tujuan dari Critical Journal Review ini yaitu yang pertama, mengulas satu jurnal materi dengan cara meringkas jurnal tersebut. Yang kedua, mencari dan mengetahui informasi mengenai activity-based costing yang terdapat dalam jurnal tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat dari perhitungan harga pokok produksi dengan metode activity-based costing pada perusahaan kopi sesuai dengan jurnal utama kami. Yang keempat, merangkum laporan dari jurnal hasil utama yang diperoleh dengan penerapan model biaya berdasarkan prinsip ABC perusahaan produksi kopi yang sesuai dengan kenyataan organisasi dan mencerminkan cara beroperasi sehari-hari dengan cara yang akurat dan dapat diandalkan, memberikan informasi yang berguna dan relevan. Begitu juga dengan manfaat dari critical journal ini, yaitu manfaat pembuatan jurnal ini lebih mudah memahami bahwa pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perusahaan merupakan peranan penting dalam suatu perusahaan dan menjadi faktor penentu dalam perjalanan bisnis dalam suatu perusahaan, dan dapat pula dengan baik mengatur perusahaan dengan memakai metode perhitungan harga pokok produksi berdasarkan activity-based costing, bisa meningkatkan penghasilan atau laba dalam suatu bisnis dan akan berpengaruh dalam kinerja perusahaan. Pengertian daripada activity-based costing. Menurut Adren 2020, activity-based costing adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Dalam kamus istilah ekonomi, activity-based costing ini merupakan pendekatan perhitungan analisis biaya yang membantu manajemen untuk menganalisis dasar perhitungan secara lebih bermanfaat, menginformasikan aktivitas seluruh bagian organisasi yang memberikan gambaran lebih jelas terhadap hubungan antara aktivitas dan biaya. Selain itu, activity-based costing merupakan dasar upaya untuk memahami pola perilaku seluruh jenis biaya organisasi yang menghubungkan biaya operasi dalam sebuah rantai nilai agar manajemen mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengeluaran serta memfokuskan diri pada setiap biaya kunci dan selanjutnya mengelola biaya tersebut secara efektif. Dari beberapa pengertian di atas, kami menyimpulkan bahwa activity-based costing ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk.
Tingkatan biaya dan pengendara biaya. Yang pertama, tingkatan unit biaya. Pada tingkatan unit adalah biaya yang bertambah jika produksi ditingkatkan. Yang kedua, tingkat batch adalah semua biaya yang timbul karena disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Yang ketiga, tingkat produk adalah semua biaya yang timbul karena digunakan untuk mendukung jumlah yang berbeda dari produk yang diproduksi. Yang keempat, tingkat pabrik. Biaya pada tingkat pabrik adalah biaya-biaya untuk menopang kapasitas pada suatu perusahaan. Tahap dalam penerapan ABC System. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas. Tahap pertama dalam mendesain sistem activity-based costing adalah mengidentifikasi biaya, sumber daya, dan aktivitas perusahaan. Klasifikasi aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang digunakan untuk memproduksi satu unit. Yang kedua, aktivitas berlevel kelompok adalah aktivitas yang digunakan untuk setiap batch atau kelompok produk. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk yang berbeda. Yang keempat, aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi secara umum. Yang kedua, membebankan biaya sumber pada daya ke tingkat aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas menggunakan penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya untuk membebankan sumber daya ke aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Tahap terakhir adalah membebankan biaya aktivitas atau tempat penampungan biaya ke objek biaya berdasarkan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas yang tepat. Kemudian metode penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu menguraikan tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian, suatu studi kasus yang merinci tentang suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini bersifat explanatory research menurut Arikato 2006. Explanatory research yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu. 2. Data dan jenis data. Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisien penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha Raksoha Corporation. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kelebihan dan kelemahan sistem ABC. Sistem ABC menghasilkan informasi dan biaya produk yang lebih dapat dipercaya, akan tetapi sistem ABC bukan hanya sekedar sistem alokasi biaya. Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode harga pokok penuh atau full costing. Yang kedua, metode harga pokok variabel atau variable costing. Secara umum, pengertian activity based costing system atau ABC system adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut ke dalam produk atau jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Activity based costing system timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. Kebutuhan akan informasi biaya yang akurat tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persaingan global atau global competition yang dihadapi perusahaan manufaktur memaksa manajemen untuk mencari berbagai alternatif pembuatan produk yang cost efektif. Yang kedua, penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi dominan. Yang ketiga, untuk dapat menangkan persaingan dalam kompetisi global, perusahaan manufaktur harus menerapkan market driven strategy. 4. Market driven strategy menuntut manajemen untuk inovatif. Yang kelima, pemanfaatan teknologi komputer dalam pengelolaan data akuntansi memungkinkan dilakukannya pengelolaan berbagai informasi biaya yang sangat bermanfaat dengan cukup akurat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 tentang pembahasan. Yang pertama itu kelebihan dan kelemahan implementasi sistem activity based costing. Di dalam sistem activity based costing telah luas diterapkan karena adanya beberapa kelebihan, yaitu memudahkan manajemen untuk mendapatkan informasi post-cost assessment secara akurat. Yang kedua, membantu manajemen untuk menelusuri dan mengidentifikasi cost driver ke dalam cost activity. Yang ketiga, mempermudah aktivitas perencanaan dan pengendalian overhead dengan adanya polling cost activity.
Yang keempat, activity based costing memberikan peluang untuk melakukan desain cost reduction activity terhadap produk yang akan diproduksi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan manajemen dalam menyusun cash flow perusahaan dengan memisahkan biaya ke dalam cost pooling activity. Di samping itu ada beberapa kelemahan dari activity based costing. Yang pertama itu, di dalam implementasi activity based costing relatif sulit untuk direalisasikan karena manajemen harus benar-benar mengidentifikasi cost driver ke dalam cost pooling activity. Yang kedua, di dalam implementasinya sering mengabaikan aktivitas proses produksi karena tuntutan adanya usaha cost reduction activity. Yang ketiga, penerapan activity based costing cenderung menimbulkan pertentangan antara manajemen dengan pekerja karena adanya cost efisiensi yang amat ketat. Yang keempat, karena laporan keuangan sifatnya timeline, maka activity based costing sulit untuk dilaksanakan karena adanya periode waktu. Kemudian kelebihan jurnal pembanding. Yang pertama, teori dan model analisis yang digunakan tepat. Yang kedua, pada bagian kesimpulan sudah disajikan secara seksama. Yang ketiga, abstrak dalam penelitian ini sudah disajikan secara lengkap. Yang keempat, jurnal ini mencantumkan gambar-gambar sehingga sangat mendukung pembaca untuk memahami maksud setiap isi jurnal. Kelemahan jurnal pembanding. Yang pertama, bahasa yang digunakan oleh penulis sulit dipahami sehingga pembaca sulit memahami maksud dan tujuannya. Yang kedua, pembahasan yang diberikan oleh penulis terlalu banyak sehingga sulit dipahami. Yang ketiga, penulis yang kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dan melakukan penelitiannya. Hubungan kelemahan dan kekuatan. Di dalam hubungan kelemahan dan kekuatan, memacu pemanfaatan teknologi komputer dan pengolahan data akuntansi memungkinkan dilakukannya pengolahan berbagai informasi, biaya yang sangat bermanfaat dengan yang cukup akurat dan persaingan global atau global competition yang dipahami perusahaan manufaktur memaksa manajemen untuk mencari berbagai alternatif pembuatan produk yang cost efektif. Penggunaan teknologi maju dalam pembuatan produk menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi dominan untuk dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi global. Perusahaan manufaktur harus menerapkan market driver strategy. Marketing driver strategy menuntut manajemen untuk innovation. Kemudian, perbandingan jurnal utama dan jurnal pembanding serta hubungannya. Kelebihan jurnal utama. Yang pertama, penambahan yang dilakukan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Dalam kurung A. Almeida 2017 tutup kurung. 2. Teori dan model analisis yang digunakan tepat. 3. Bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. 4. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa sistem penetapan biaya ABC memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk proses pengambilan keputusan. Kekurangan jurnal utama. Jurnal ini tidak mencantumkan gambar-gambar sehingga tidak mendukung pembaca untuk memahami maksud setiap isi jurnal. Kemudian informasi harga pokok produksi. Untuk mengetahui laba atau rugi secara periodik, suatu perusahaan dihitung dengan mengurangkan pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan informasi dari harga pokok produksi. Menurut Mulyadi 2007 halaman 41. Manfaat dari penentuan harga pokok produksi secara garis besar sebagai A. Menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi masa produknya untuk memenuhi persediaan di gudang, dengan demikian biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. B. Memantau realisasi biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dibandingkan dengan rencana produksi yang telah ditetapkan. C. Menghitung laba rugi periodik guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto. D. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.
yang menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses berdasarkan catatan biaya produksi yang masih melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca serta dapat diketahui biaya produksinya. Kesimpulan dari hasil critical journal kami yaitu sistem penetapan biaya EBC memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk proses pengambilan keputusan di berbagai domain seperti definisi biaya dan harga jual produk, serta identifikasi proses di mana upaya yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan atau menyesuaikan dengan realitas kebutuhan baru dan restrukturisasi beberapa area unit industri. Penerapan sistem penetapan biaya ABC mengarah pada perolehan himpunan yang luas informasi dengan detail, relevansi, dan kegunaan yang tinggi, yang menunjukkan bahwa ini adalah sistem biaya yang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan juga saran yang kami dapatkan, berdasarkan penelitian ini, perusahaan diharapkan menggunakan sistem penetapan biaya ABC karena dalam penentuan biaya produk lebih realistis, khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi di mana biaya overhead adalah merupakan proporsi yang signifikasi dari total biaya dan metode ABC memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk proses pembuatannya.